kalau seandainya misalnya PKS tidak jadi wagub, lari PKS, nggak jadi nyalonkan Anies. Tetapi kami yang harus dihargai memang oleh Mas Anies adalah bahwa PKS ini kuat dia gitu loh, tangguh dia gitu. Oke, walaupun tidak berkuasa tapi Betul. tetap kuat dan Makanya saya tangguh. pesan secara pribadi ke Mas Anies, memang inilah momentum Mas Anies menghargai perjuangan PKS. Kenapa? Karena pengorbanan itu nggak mudah. Jadi yang mahal dari PKS itu apa? Yang mahal itu dari pencalon ini apa? Yaitu PKS berhasil menolak ajakan berbagai pihak, mungkin kalau ada ya, supaya Anies tidak berlayar. Dan PKS ingin Anies berlayar, kira-kira gitu. Warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Jadi kita menghadapi psikolog ini harus tegas, jelas gitu ya. Tapi kita perbaikin dulu ini. Gara-gara kita mau gaya-gayaan, kita naikkan ini malah keluar dia. Jadi sahabat sekalian, saya dapat tamu istimewa malam ini yang akan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kejadian hari ini. Kejadian hari ini adalah Jakarta Aman. Oh iya. Luar biasa. Muhammad Iqbal yang juga calon wali kota Padang. Amin. Amin ya. Emang sudah ada ininya. Sudah PSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi memang benar ya calon wali kota Padang itu. Insya Allah. Sudah alhamdulillah hari ini sudah ada PSK. PSK itu apa? SK. Oh SK atau SK dari PSK. SK dari DPP PKS. Tinggal mencari wakil. Kursi cukup sana? Kurang 2. Oh kurang 2. Tapi PKS pemenang. Iya, konstelasi gimana? Konstelasi dinamis, tetapi kita punya gubernur yang tingkat kepuasannya 82%. Iya, Mahyaldi ya. Dan pemilunya satu paket. Iya. Tentu saja itu keuntungan buat wali kota Padang. Oh, nanti Mahyaldi maju lagi? Maju. Karena baru satu periode kan? Maju lagi. Itu orang yang saya tahu udah DPRD, wali kota, wakil wali kota dulu. Wakil wali kota, wali kota, gubernur lagi insya Allah ya. Insya Allah. Luar biasa. Tapi unfortunately kita tidak bicara mengenai M. Iqbal mau menjadi wali kota Padang ya kan. Kita bicara tentang saga Anies Baswedan ya. Oke. Bisa diceritakan tiba-tiba 2 hari aja berbedanya. Tapi keputusan itu saya baca tanggal 20 Juni. Iya. Oke, tolong dipertanggungjawabkan. Kita mendapatkan berita yang shocking itu 2 hari yang lalu ya? Iya. Kalau sekarang tanggal 25. Kemarin. Kemarin ya? Iya kemarin. Oh, cuma sekali. 2 hari dong. 23 kan? 23 kita mendapatkan berita yang shocking. 25 sudah selesai saganya 2 hari aja. Iya. Tapi saya baca keputusan untuk menjagokan Anies itu tanggal 20. Saya baca dari ini keputusan DPP-nya. Tolong dipertanggungjawabkan kepada pemirsa RH Channel sekali. Saya sering diprotes orang, kebanyakan ngomong katanya. Tolong jelaskan sedetil-detilnya apa yang terjadi. What happened? Ya, jadi sebenarnya pencalonan Mas Anies ini kan memang sudah dalam pembicaraan yang lama ya. Tetapi kan kita sebagai partai politik juga dibully juga oleh netizen ya. Wah ini PKS ini nggak punya kader katanya kan. Asli nyolong dukung orang terus. Dan memang kalau kita hitung-hitung, kita untuk Mas Anies ini lumayan lah ya, pengorbanannya banyak lah ya. Mulai dari kita sudah mau deklarasi Sandi Mardani, kita ngalah jadi ketua tim ses saja. Terus ketika Sandi pergi meninggalkan ibu kota lalu maju sebagai cawapres, terjadi kekosongan. Yang itu dealnya waktu itu untuk PKS. Tetapi tidak juga. Diambil. Karena tidak berhasil terus sidang paripurnanya kan? Iya, artinya begitu diajukan PKS diganggu terus lah. Iya.
Dan yang ketiga, ketika capres kemarin juga PKS punya kader-kader potensial, tapi kita juga logo juga. Dan pimpinan berpikir ini adalah momentum sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta dengan 18 kursi. Sebagai ketua DPRD-nya PKS kali ini, tentu saja kader-kader menginginkan dong bahwa adalah kader atau tokoh PKS ini yang bisa berlayar di Jakarta. Oke. Dan momentumnya yang tepat sebenarnya. Sebenarnya pembicaraan untuk mengusung kembali Mas Anies itu sudah panjang. Tetapi karena kita belum bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai, makanya kita naikkan dulu Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Setelah bertemu dengan Pak Surya Paloh dan ada kesepakatan dan deal, kita dukung Anies Sohibul, disingkat dengan Anies Sohibul Iman, disingkat dengan Aman. Aman Jakarta. Oh, Jakarta aman. Jakarta aman atau aman Jakarta? Jakarta aman. Jakarta aman ya. Jadi kesimpulannya yang sudah pasti adalah PKS dan Nasdem. PKB? PKB sudah statement mendukung, tetapi masih usulan dari DPW ke DPP-nya. Sedang menunggu Caimin pulang haji mungkin ya, karena Caimin lagi haji, itu kan usulan dari DPW PKB Jakarta. Yeah. Saya kira kalau PKB saya kira kuat untuk mendukung Mas Anies. Jadi kalau ini terjadi, tentu saja koalisi perubahan masih solid dalam konteks Jakarta. Oke, Anda kelihatan berbinar-binar karena dicalonkan menjadi wali kota Padang atau karena Anies maju dengan PKS ya? Iya, dua-duanya kali ya. Dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi saudara sekalian silakan kalau mau bertanya dan mengklarifikasi ya, karena kita bikin konten auto ngamuk ke pendukung Anies kan, tapi rupanya dikerjain betul sama PKS. Oke. Ada banyak pertanyaan ya, tentu. Tapi saya mau tanya teknis dulu ya sebelum yang substantif. Keputusan untuk kembali menjagokan Anies untuk konteks pilkada DKI, kembali itu kan konteksnya bisa 2017, bisa pilpres kemarin. Betul. Itu kapan dicapai? Ya, kira pemikiran dari pimpinan adalah salah satunya adalah bahwa kita sepakat bahwa Mas Anies ini tokoh nasional. Dan dia harus menyala. Kalau dia tidak memiliki... Menyala, bukan mengalah ya, menyala. Dia harus menyala. Kenapa? Kalau dia tidak menyala, tidak memiliki panggung, maka dia akan tenggelam. Jadi maka pimpinan bersepakat bahwa bagaimanapun Mas Anies ini tokoh nasional yang tentu saja harus kita jaga ritmenya. Harus kita tetap beri kesempatan dia untuk bisa memiliki panggung politik. Kalau tidak, prediksi kami ini bisa tenggelam. Karena dia tidak punya momentum. Dia nggak punya lagi cara untuk bisa meningkatkan brandingnya, personal brandingnya. Dan Gubernur DKI adalah salah satu panggung yang sangat mungkin. Pertama, beliau sebagai incumbent. Yang kedua, ibu kota. Yang ketiga, banyak sekali partai pendukungnya itu memiliki kursi yang cukup untuk di Jakarta. Jadi sangat memungkinkan bagi Mas Anies untuk bisa menang kembali di Jakarta. Saya sambil mendistribusikan konten kita ini kepada para relawan biar dia nonton. Oke, tapi ketika Anda mengatakan panggung Anies jangan sampai begini begono dan lain sebagainya, Anda kok cinta benar ya sama Anies ya? Saya kira bukan soal cinta secara personal, tetapi kita sebagai partai politik yang sudah memutuskan mengusung Mas Anies melihat bahwa memang kita memerlukan tokoh yang memiliki akal sehat ke depannya. Jadi harus dipelihara. Bahwa adapun kekalahan kemarin itu adalah sebuah banyak hikmah yang kita lihat. Bagaimana dissenting opinion para hakim ya. Walaupun partai pemenang nggak akan mau mengaku itu. Tetapi semua orang mengakukan itu. Jadi kesempatan ini saya kira adalah momentum bagi Mas Anies. Kita kasih kesempatan lagi untuk bisa menjaga Jakarta, merawat Indonesia. Tetapi kami juga sebagai partai politik berkeinginan agar kali ini giliran kader PKS yang mendampingi. Kemarin ketika di Pilpres ada PKB Caimin, ya. Kami logo. Dan mungkin kami berharap juga pada kali ini teman-teman PKB juga siap untuk mendukung pasangan Jakarta Aman ini. Gitu. Karena sekarang posisinya kan nggak susah ya. PKS hanya butuh 4 saja. 4 saja. Dan 4 itu bisa dipenuhi semua partai yang lolos parliamentary threshold. Betul. Ya. Oke, kalau jadi ini memang skenario PKS ya, memunculkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur
Untuk apa? Ya saya kira memang gini, karena Pak Mas Anies secara pribadi belum declare juga, kita kan sebagai partai politik juga harus siap. Iya. Artinya bisa jadi di tengah jalan ada yang berupaya menjegal, atau bisa jadi di tengah jalan dibujuk rayu, ya kan udahlah jadi menteri aja kan. Dan kita nggak punya persiapan, makanya kami sejak awal memasang stand bahwa calon kami Sohibul Iman. Dan ternyata setelah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh ketika kita naikkan itu, kata udah kita Anies aja. Jadi muncullah skenario Anies Sohibul Iman. Makanya kemudian kata Surya Paloh nanti juga berubah ya kan? Ternyata berubah benar. Anda kok seperti cerah ceria ya? Terlepas dari soal Padang tadi ya. Kenapa? Ada beban yang mengimpit atau apa? Enggak juga. Kita tadi kita merasa bahwa ini adalah momentum. Bagaimana dulu kita pernah menang. Iya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ada yang mengatakan bahwa PKS menang karena Anies, enggak juga. Karena di Jakarta PKS pernah menang di tahun 2004. Iya. Yang itu kita tidak memiliki tokoh. Iya. Jadi ditambah Anies mungkin jadi kuat ya. Jadi kemenangan PKS di Jakarta ini bukan hanya karena individu juga, tapi karena memang soliditas kader, kerja-kerja struktur ya yang memang luar biasa. Saya kemarin pengalaman ngaju di Jakarta 2, Jaksel Japu itu luar biasa. Kader-kader PKS itu siang malam. Bahkan ada yang wafat kemarin karena kelelahan. Anda nggak dapat kursi bukan karena tidak ini, karena memang PKS sudah ada yang lebih senior di situ ya? Dapat 2 kursi, alhamdulillah. 2 kursi? 2 kursi, saya peringkat ketiga. Incumbent dua-duanya. Peringkat ketiga. Ya. Dapat 2 kursi. Iya, dan siapa aja di Jakarta? Pak Hidayat Nur Wahid dan Bu Kurniasih Mufidawati. Itu ya? Dua-dua incumbent. Oke. Jadi saya melihat memang setelah saya mendalami Jakarta, memang luar biasa. Wajar PKS itu menang. Karena mereka solid, terjun ke masyarakat, dan memang mereka memahami wilayahnya. Dewan Pimpinan Ranting, pengurus cabang ya, daerah itu semuanya luar biasa. Jadi bahkan DKI Jakarta kita dapat 5 kursi untuk DPR RI. Ini mungkin perolehan yang luar biasa signifikan. Jakarta Timur 2 kursi, Jakarta Selatan Pusat dan Luar Negeri 2 kursi, dan Jakarta Barat dan Utara 1 kursi. Ini yang memang tadi berapa kursi jadinya? 5 kursi untuk DPR RI. Dan untuk ini 18 kursi 18 untuk DPRD. kursi. Untuk maju hanya perlu 22 kursi, kurang 4. 5 kursi itu dari berapa kursi sebelumnya? Tetap konsisten. Pemenang. Saya kok malah berpikir ya, faktor Anies effect kok nggak banyak di PKS dibandingkan PKB sama Nasdem ya? Iya karena Anda sekarang dapat 53 kursi ya? 53. 53, jangan lupa ada penambahan kursi juga kan di DPR kan? Iya. Nasdem tambah 10, PKB tambah 10. Iya. PKS cuma 3. Di Jakarta PKS tambah 2. Iya. PKB tambah 5, Nasdem tambah berapa? Saya nggak tahu. Ada signifikan dapat pimpinan. Artinya kan bukan Anies effect kan nggak banyak pengaruhnya sebenarnya. Ya tapi memang kalau kita lihat survei, kita nggak bisa nafikan bahwa memang PKS dan Anies ini saling menguntungkan lah ya, mutualisme lah ya. PKS tanpa jadi memang PKS ini memang partai kader gitu loh. Sejak awal saya katakan bahwa kita 2004 nggak punya Anies. Ya, tokoh ada tapi tidak punya Anies, tapi kita menang juga. Gitu. Oke. Artinya bahwa kemenangan PKS Jakarta memang banyak faktor, termasuk Anies mungkin kita nggak bisa menafikan juga. Tapi juga kita nggak bisa menafikan memang soliditas struktur PKS di Jakarta ini yang memang kuat, dan memang rata-rata kita menang di daerah-daerah rasional, pemilih rasional, pemilih-pemilih kritis. Jakarta pemilih rasional, di Sumatera Barat pemilih rasional juga. Yang kritis. Intinya yang tidak rasional nggak mungkin PKS menang gitu ya? Bukan tidak mungkin, tapi memang pragmatisme politik itu yang berat. Ya kadang-kadang banyak tadi godaan-godaan sirup tadi ya. Jadi kita bangga. Saya nulis kemarin di media sosial saya, alhamdulillah saya dapat suara 38.800 sekian gitu, tanpa sirup. Tanpa sirup. Siraman rupiah. Luar biasa. Bukan siraman rohani ya, tanpa siroh ya, tapi ini siraman rupiah. Tapi besok-besok bukan lagi siraman rupiah ya. Siraman bisa, apa? Saya didu siraman Indonesia dolar. Side yes.
Oh, saya inginkan dolar ya, Said itu. Saya inginkan dolar. Iya, Said, ya. Saya inginkan dolar. Gitu. Oke, biar objektif ya, kita bacakan komentar sobat Era sekalian. Ada yang bilang kemarin di blog dan lain sebagainya ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya begini. Kalau kita bicara mengenai semua faktor ya, maka satu-satunya yang bisa mengalahkan Anies sepertinya cuma gentong babi saja. Saya suka sekali ngomong gentong babi, ya nggak, pork barrel politik itu. Sejauh mana penilaian Anda terhadap itu? Karena kalau dilihat elektabilitas dan lain sebagainya, rasanya nggak banyak berubah lagi. Anies narasi jago, pengalaman ada di situ. Apalagi yang kurangnya ya? Bagaimana? Ya, saya kira memang untuk pilkada memang sedikit berbeda sama pilpres. Saya melihat bahwa banyak faktor ya. Pertama, calon, siapa lawannya. Dalam politik misalnya kalau lawannya itu berbeda usia, maka isunya identitas kan, tua muda. Kalau laki-laki perempuan misalnya gender. Kalau beda agama, isu beda agama, ya kan. Jadi memang politik identitas itu biasanya akan muncul. Gentong babi juga memang sangat rawan. Ya, bagaimana program-program pemerintah itu digunakan untuk dikapitalisasi untuk kemenangan penguasa. Tapi pertanyaannya siapa dulu yang maju? Kalau yang maju itu memang orang yang sangat kuat pengaruhnya atau ada hubungan darah, mungkin bisa jadi itu terjadi. Tapi kalau yang didukung itu misalnya juga berbeda partai dengan penguasa ataupun dia tidak memiliki kepentingan politik di situ, ini menjadi tidak terlalu signifikan dampaknya. Dan yang ketiga, di Jakarta pilkada itu semua mata akan terbuka lebar, nggak kayak kemarin pilek rusuh. Semua orang mementingkan dirinya, mementingkan partainya, mementingkan individunya, keluarganya. Jadi nggak kelihatan tuh pergerakan orang-orang yang curang tadi. Tiba-tiba simsalabim gitu. Kalau pilkada semua mata akan melihat, termasuk mungkin dunia internasional. Maka sangat rawan. Tapi kan ini pilkada serentak. Iya, tapi serentak, tapi Jakarta kan hanya ada satu. Nah, maksudnya gini, biasanya kan pengamat Jakarta ini kan sok-sokan kan semuanya. Semua daerah ingin di ini kan. Televisi juga begitu kan. Menang daerah sini, menang daerah situ. Lalu pengamatnya dari Jakarta semua. Iya, jadi saya kira nanti Jakarta akan jadi sentral. Makanya siapa yang bermain di Jakarta dengan curang itu akan sangat mudah terlihat, disorot. Karena apa? Pilkadanya cuma satu. Berbeda misalnya di Sumatera Barat tadi ada 19 misalnya. Di daerah lain ada mungkin 12, mungkin ada 15 yang serentak. Berbeda. Saya selalu berpikir bahwa Anda kecurangan itu hanya kafah kalau yang melakukannya aparat. Karena kalau yang melakukannya partai politik pesaing, mudah sekali dipatahkan kan? Tinggal adukan ke aparat, selesai dia. Istilahnya tapi kalau invisible hand lah. Tapi kalau aparatnya yang ikut bermain dan biasanya aparat diperintahkan oleh kekuasaan, apa masih bisa di stop yang begitu? Saya kira mungkin dengan cara yang lebih halus mungkin ya, karena tadi mereka memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang itu memang sangat kuat. Apalagi misalnya incumbent-nya atau PJ-nya adalah orang yang mungkin dekat dengan kekuasaan. Itu mungkin bisa. Tetapi tadi pertanyaannya adalah apakah aparaturnya mau gitu kan? Apakah arahannya itu juga diiringi dengan gizinya kan gitu. Kadang-kadang arahan tanpa gizi juga nggak jalan itu. Nah, itu pertanyaan itu. Dan memang uang ini yang sekarang ini menjadi salah satu prediksi orang. Makanya sekarang banyak calon-calon itu pragmatis. Pragmatisnya gini, survei kita rendah, udah deh kita dukung aja atau kita wakil aja. Karena traumatis dengan pilek kemarin. Jadi uang habis, badan benjol-benjol katanya, kira-kira gitu. Jadi menurut Anda misalnya, sekarang Anies Sohibul Iman ya kan, ada dua tantangan kan. Tantangan pertama adalah tantangan mengajak partai-partai yang bisa diajak. Tantangan kedua tentu ya mengalahkan lawan potensial ya. Menurut Anda, tadi kan Anda kan mention Nasdem ya. Partai lain yang potensial diajak partai mana lagi? Saya kira sangat mungkin PKB. Ya, karena PKB kan ketika kita memberikan statement Anies mau didukung itu harus jadi kader atau wakil dari PKS. PKB jawabnya adalah
kami dukung wakil dari PKS saja daripada Anies masuk PKS. Iya. Enggak, dia bilang dukung Anies asal jangan jadi kader PKS. Iya. Gitu ya. Artinya kan dia setuju. Bukan begitu. Dukung Sohibul Iman jadi wakil Anies. Asal Anies tidak masuk PKS. Oke. Jadi kader PKS. Kalau PDI jadi nih misalnya kan, PDI juga kan tertarik dengan Anies. Faktor PDI gimana? Saya kira cukup signifikan juga pengaruhnya karena memang. Nggak, maksud saya ketertarikan untuk masuk itu kan kalau kita lihat kanan semua kan ibaratnya. Anies kanan di persepsi. PKS ya kanan gitu. Dan memang banyak pengamat yang memprediksi bahwa ini pasangan yang kanan-kanan nih. Saya kira memang tergantung juga lawannya siapa. Kalau lawannya misalnya impor dari provinsi lain misalnya kan tentu saja nggak mudah. Karena hanya 4-5 bulan lagi, dia perlu branding lagi, ya kan. Kemudian yang kedua, berbeda kalau Anies ini bukan incumbent. Kalau dia pendatang baru mungkin itu jadi masalah. Tapi kalau karena dia sudah tahu Jakarta, ya bayangin dulu RT RW itu dulu adalah bagian dari jejaringnya gitu ya. Itu masih punya ikatan emosional. Yang ketiga, Anies ini mendapat poin bagus dari kelompok minoritas. Di mana mereka merasa puas, senang dengan kebijakan-kebijakan ketika beliau jadi gubernur. Boti misalnya yang itu testimoninya banyak kan. Boti itu apa, bantuan operasional tempat ibadah. Betul, bahkan kemarin dari komunitas lintas agama juga datang ke PKS untuk meminta memberi dukungan kepada PKS untuk mendukung Anies sebagai gubernur kembali. PKS nggak masalah itu Anies lebih banyak memberikan izin pembangunan gereja kalau tidak salah dibandingkan masjid. Ya saya kira memang tergantikan semua prosedurnya sudah ada. Kalau itu prosedur SOP yang dijalankan sesuai dengan kebijakan, saya kira memang ini kan soal komunikasi ya. Memang kemampuan keahlian Mas Anies di situ. Dia mampu mengkoordinasikan, mengkomunikasikan. Jadi memang selama beliau jadi gubernur memang banyak sekali kedamaian tadi. Makanya kata-kata aman ini cocok memang. Keamanan, stabilitasnya bagus ya. Jadi Anies Sohibul Iman aman ini memang saya kira itu kata yang memang sudah ditakdirkan. Luar biasa ya. Tadi amin, sekarang kira-kira aman begitu. Ya. Aman. Ada yang beranggapan ya, katakanlah Sudirman Said ya, dia langsung mengapresiasi waktu Sohibul Iman dibilangin mau menjadi gubernur dan dia langsung mengatakan ini Sohibul Iman bla 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 saya kenal dan lain sebagainya. Dan poinnya adalah dia mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi gubernur itu bukan orang yang menjadikan ini sebagai batu loncatan kan begitu. Yang kedua adalah bukan orang yang bermasalah dengan komunikasinya dengan pemerintah pusat. Kan dia ingin menyindir Anies sesungguhnya. Pendapat Anda? Ya saya kira memang saya nggak habis pikir ya apa yang dikhawatirkan dengan pemerintah pusat. Karena memang gubernur itu secara undang-undang kan dia juga perwakilan langsung dari pemerintah pusat. Kemudian kalau dikatakan batu loncatan, harusnya diomong itu ke Pak Jokowi gitu loh. Kenapa Pak Jokowi boleh, Pak Anies nggak boleh kan gitu. Nah itu wajar-wajar saja justru dengan adanya panggung politik ini, para kandidat, para gubernur terpilih itu akan bekerja maksimal. Karena dia ingin mengejar yang lebih tinggi gitu loh. Justru kalau Jokowi dipersiapkan gitu justru Pak Jokowi kan meninggalkan di tengah jalan. Kalau Pak Anies kan enggak gitu. Jadi menurut saya justru Jakarta ini biarkanlah jadi panggung supaya rakyatnya mendapatkan gubernur yang benar-benar bekerja. Karena gitu. Kalau malas-malasannya akan ketahuan. Betul, juga. Kalau dia berpikir nanti saya hanya cakup sampai gubernur doang, ngapain saya kerja maksimal. Tapi kalau dia berpikir ingin jadi presiden, pasti dia akan berpikirnya lebih kreatif, lebih inovatif. Saya membayangkan misalnya seorang gubernur DKI yang nggak bisa tidur juga kalau dengan ada banjir, macet gitu ya. Betul. Artinya nggak bisa juga leha-leha santai-santai hanya memikirkan jadi capres kan? Betul. Saya yakin semua orang yang jadi kepala daerah sekarang itu punya berpikir ini batu loncatan. Wajar aja. Justru itu achievement yang baik supaya mereka bekerja seperti maksimal. Anda misalnya jadi wali kota Padang, mungkin berpikir jadi gubernur kita nggak tahu takdir kita bagaimana, gitu. Tetapi kalau minimal saya punya teman lah nanti. Semua kemungkinan dalam politik terjadi. Jangan sampai nanti tiba-tiba, Bal bisa main ke Padang kita. Nggak diangkat-angkat teleponnya. Artinya, kalaupun kita main ke Padang, kita tidak boleh difasilitasi, ya kan? Kalau diajak makan boleh lah. Betul. Tapi kalau difasilitasi tidak boleh. Saya ingin menegaskan kembali bahwa memang PKS dan kadernya di Jakarta ini memang bekerja sudah lama gitu loh. Jadi jadi wajar saja kalau PKS itu ingin mengusung kadernya, kira-kira gitulah.
Ya nggak ada persoalan ya. Menurut saya memang itu hal yang semestinya ya. Saya pun senang juga mendengarnya karena saya pemilih PKS soalnya. Begitu PKS bilang Sohibul Iman saja, wah saya marah itu. Tapi makanya saya bilang ini mau jadi dalang atau mau jadi wayang gitu kan? Gitu. Dengan mengusung Anies berarti PKS menegaskan berarti PKS akan berada di luar pemerintahan atau nggak ada hubungannya? Saya kira itu belum diputuskan ya. Kita belum memutuskan sampai sekarang ini kami berada di luar pemerintahan. Oh ya. Dan ini memang kan yang namanya pro kontra wajar saja. Iya. Ya, di luar saja orang netizen bisa pro kontra apalagi di PKS. Jadi memang sampai saat ini pimpinan belum memutuskan, tetapi kami memang melihat ke depan bagaimana situasi politik. Jadi kita pantau, kita lihat. Tetapi memang kita melihat di dalam politik tentu saja oposisi itu perlu. Iya, iya. Tapi kan ada orang juga nyindir, wah kalau puasa jangan kelamaan katanya, nanti kena diabetes katanya. Oke. Kalau puasa jangan kelamaan kena diabetes. Ya makanya saya juga bingung. Oh kalau berkuasa. Makanya saya nggak habis pikir juga kenapa orang menganggap berkuasa itu dapat gula-gula gitu ya, apanya gitu loh. Padahal, ya karena sistem politiknya begitu kan? Iya, padahal tadi PKS itu berada di dalam dan luar sudah biasa, udah pernah merasakan. Iya, iya. Bahkan ketika berada di dalam pun kita kena musibah juga gitu loh, ada ujian juga gitu kan. Ujian ya operasi politik segala macam. Iya, gitu. iya. Tetapi justru berada di luar kita aman-aman aja gitu loh. Iya, jadi nggak menjamin juga berada di dalam itu akan aman kan gitu, kira-kira gitu. Iya. Di dalam malah bisa dikerjain juga ya. Iya, jadi karena memang pada dasarnya orang takut sama PKS. Betul. Jadi memang kita melihat memang ini pimpinan sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan kebijakan ini. Di masa lalu ya, PKS sering menjadi the common enemy bagi partai-partai di Jakarta ya. Dulu kita ingat pernah dikeroyok rame-rame kan waktu zaman Adang Dhani kan. Iya. Hal yang sama nggak mungkin terjadi ya? Saya kira kalau kita punya tokoh yang kuat seperti sekarang ini, pasangan Aman ini saya kira itu aman. Karena kan biasanya orang menjegal itu pertama memborong partai misalnya sulit lah ya kan. Atau mengkriminalisasi gitu kan. Nah, itu kan berat lah. Nah, ini instrumen-instrumen itu saya lihat sudah lewat lah. Fasenya sudah mendekati, jadi saya kira tinggal komunikasi politik lah antara Mas Anies dengan penguasa untuk bagaimana ke depan membawa Jakarta ini. Kalau memang jangan-jangan bisa jadi penguasa yang mendukung juga, udahlah kita dukung aja gitu kan. Karena tadi orang trauma dengan pilek itu, bertempur habis-habisan, kalah tuh sakit. Gitu. Saya ingin sebelum membacakan ini ya soal pesaing ya. Walaupun Anies kuat dan lain sebagainya, tapi Anda masih lihat nggak pesaing potensial? Saya mulai dari nama ini, Kaisang Pangarep. Iya. Ya saya kira memang pemilih rasional ini memang di Jakarta saya kira sedikit berbeda ya. Mungkin kalau Kaisang maju di Solo mungkin lebih cepat menangnya, lebih mudah lah ya. Kalau di Jakarta, kalau di Solo dia nggak kontroversial dia. Kaisang udah diuji ketika dia menjadi ketum PSI. Iya. Ya memang signifikannya tidak sampai lolos electoral threshold gitu loh. Diupayakan tapi tidak lolos. Parliamentary threshold tidak sampai lolos. Artinya ya segitulah kemampuan Kaisang gitu loh. Mungkin apalagi kalau untuk Jakarta. Mungkin bukan begitu karena uangnya banyak untuk pilpres. Iya, padahal dengan uang yang besar kan sebenarnya kan. Jadi kalau Gibran mungkin diuntungkan dengan pernah jadi wali kota gitu. Jadi orang mungkin adalah argumentasinya dia kan pernah wali kota, ada pengalaman gitu. Kalau Kaisang kan belum. Jadi memang saya melihat kalau Kaisang ya dia perlu menggandeng tokoh senior yang kuat, mungkin jadi wakil bisa. Misalnya? Ya mungkin sekarang lagi ramai isu dengan RK ya. Dan lain-lain. Nama berikut ini jadi akhirnya Ridwan Kamil itu menurut Anda masuk Jakarta atau enggak? Kami senang kalau Ridwan Kamil masuk Jakarta. Why? Karena Pak Anies dan masyarakat Jakarta akan mendapatkan pemimpin yang sama-sama memiliki kekuatan yang sama, yang ada perlawanan lah. Dan ini tentu saja menjadi salah satu ujian juga bagi Mas Anies dan Pak Sohibul Iman. Mampu nggak meningkatkan popularitasnya, elektabilitasnya? RK dulu pernah disokong PKS waktu maju wali kota Bandung kan? Iya, tapi kan setiap
maju tuh ganti partai terus. Ketika maju wali kota Gerindra kan, habis itu maju gubernur masuk Nasdem ya kan, sekarang masuk Golkar. Oke, jadi memang partai nggak penting bagi RK, yang penting ya mengendorse gitu ya. Tapi saya membayangkan mungkin faktor yang lain yang lucu-lucu mungkin ya. Faktor Jackmania misalnya kan. Dia kan bobotoh ya kan. Kira-kira kalau ketua katakanlah bosnya bobotoh masuk ke sini, apa nggak digeruduk oleh Jackmania dia? Ya itu mungkin salah satu kekhawatiran orang juga. Makanya saya yakin Kang RK juga mikir-mikir juga kali kan. Karena ini nggak ada dalam hitungan politik, tapi ini sangat menentukan juga gitu loh antara supporter ini. Tapi ada yang mengatakan begini, ini di antara Kim itu ada tricky juga. Kalau RK ditarik ke Jakarta, dikorbankan, biar Deddy Mulyadi yang baru digerindrakan bisa pegang Jawa Barat. Sangat mungkin, makanya harus berhati-hati juga. Tetapi memang kayaknya dari survei, hanya RK yang mampu mengimbangi Mas Anies. Anda mensitir survei dari yang mana ini? Ya dari berbagai yang dirilis Partai Golkar juga. Berapa angkanya? Ya mereka, saya tidak lupa jelasnya, tapi ya beda beberapa persen lah. Karena yang saya lihat ada juga survei yang memenangkan RK itu. Iya. Iya kan, nomor 2 Anies, nomor 1 RK. Ya, tapi mungkin surveinya bukan lembaga survei yang kredibel kali ya, mungkin ya. Saya nggak tahu juga lembaga apa. Dulu memang banyak yang tidak kredibel, tapi bisa menang mereka. Iya. Oke, kita bacakan ya satu-satu ya. Dan Kaisang belum tentu juga bisa maju karena ada permohonan ke MK ya. Dan kalau dikabulkan, dan harusnya dikabulkan karena memang calon kan. Oke. Black Forest ini aktif nih, Bang Refli Harun. Tahyakap. Tahyakap tuh tanyakan Om Iqbal. Keluar duit berapa nyalek? Kita belum tanya dulu soal seperti itu ya. Gitu. Saya lebih cocok Anies Andika Perkasa mewakili banyak ceruk pemilih Bung RH. Ini soal ceruk nanti bicarakan lagi ya. Kemudian saya kemarin komentar mengungkapkan kekecewaan kepada PKS di IG. Kenapa saya diblokir? Jadi tidak bisa komen lagi, dan ada banyak juga yang protes diblokir. Yang blokir tuh maksudnya IG siapa? Nggak tahu, ini komennya di mana itu? Akun siapa? Komennya, soalnya kalau IG saya nggak aktif. Jadi kalau ada yang blokir jangan-jangan staff saya, nggak mungkin lah, karena saya nggak aktif IG saya ya. Saya pernah IG saya 80 ribuan gara-gara memuat Habib Rizik, Habib Bahar diblokir, di ban sudah. Nah, kemudian saya bikin lagi tapi nggak aktif ya, cuma 13 ribuan ya, tapi nggak aktif. Saya tidak tahu di Genora di mana dia komentar ya. Dukung Anies, M Iqbal lebih jos. Ini mau adu domba ini ya. Kim, Anda komentari soal Ceruk Pasar dan Andika Perkasa tadi. Ya, saya kira memang ada yang bilang tidak hanya itu, tapi PDIP itu ada juga yang juga kuat, Anies Rano Karno dia bilang ya kan? Ya, tapi lagi-lagi lagi-lagi posisinya adalah bahwa kami ingin mengambil momentum itu aja. Saya kira kalau teman-teman PDIP memang tulus mendukung Mas Anies, saya kira memang dukung aja. Itu nanti akan lebih enak gitu lah. Karena selagi solidaritas partai-partai yang dianggap menjadi korban gitu kan. Sekarang saya tanya ya, kalau seandainya misalnya PKS tidak jadi wagub, lari PKS, nggak jadi nyalonkan Anies. Ya, nanti kita akan pertimbangkan. Tapi itu pembicaraan udah selesai lah. Udah selesai ya, karena jangan berandai-andai lagi. Berandai-andai lagi. Oke, kita cari lagi ya pertanyaannya. PKS koalisi segera dengan PDIP, harapannya begitu ya. Sekarang pertanyaan, coba kalau Anda menganalisis posisi dari PDIP. Menurut Anda kan pilihannya 3. Maju dengan kader sendiri, bergabung dengan Kim penguasa lah, geng penguasa, atau bergabung dengan geng Anies PKS. Menurut Anda apa langkah PDIP ke depan? Saya nggak bisa membaca apa yang dipikirkan teman-teman PDIP karena saya tidak berada di dalam ya. Tapi memang kalau dari komunikasi politik memang mereka juga sepertinya berharap ya untuk bisa digandeng sebagai wakil Mas Anies. Ya, yang kedua artinya wakil gitu ya. Berharap wakil karena tadi membranding calon di waktu yang cukup mepet ini nggak mudah. Dan memang harusnya begitu.
ya kan? Calon itu memang sudah ketahuan, bukan hasil branding. Betul. Kalau hasil branding jadi branded dia kan, jadi merek doang. Iya, jadi memang nggak mudah dalam waktu yang cukup padat. Kemudian lagi ditambah orang-orang yang memiliki elektabilitas yang tinggi itu sudah terpilih. Dan mereka enggan mundur. Ya, karena resikonya harus mundur. Ya. Jadi itu juga menjadi faktor. Apalagi kalau cuma calon wakil ya, seperti Sahroni misalnya, dia malas dia. Iya. Gitu. Nah, tadi ada nama Pak Andika Perkasa. Potensial, tapi lagi apa iya bintang 4 mau jadi wakil kan gitu kan. Jenderal bintang 4 loh, mantan Panglima TNI. Itu kan jadi bukan tidak ada aturan yang dilanggar sebenarnya. Kepantasan aja lah. Sama sekarang misalnya bintang 3 mau maju wali kota kan gitu kan. Karena akan pasti jadi pertanyaan publik kenapa gitu loh. Harusnya beliau jadi gubernur atau di tempat lain ya. Mungkin bisa di Jawa Barat juga ya. Karena beliau orang Jawa Barat. Jadi menurut saya memang atau Jawa Tengah mungkin. Iya. Jadi memang dalam pilkada ini bukan hanya faktor X saja, ada X, Y, Z-nya banyak lah untuk kemenangan itu. Jadi Anda yakin sekali Anies pasti menang ya, pasti aman ya? Ya kalau kita lihatlah apa namanya kalau pengalaman kami dimanapun berpasangan, kalau yang diusung itu kader PKS, itu energi struktur dan pengurusnya itu luar biasa. Lebih berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Walaupun itu cuma wakil. Iya, walaupun cuma wakil. Apalagi memang pemilih PKS mayoritas adalah pemilih Anies. Itu surveinya nggak bisa dibantah. Atau paling tidak PKS merasa Anies itu walaupun tidak anggota PKS tapi PKS juga gitu. Iya. Ya bisa jadi begitu, merasa sudah punya kesamaan visi. Kita bacakan ya. Kemarin aku udah mau lari meninggalkan PKS, tapi sore ini aku balik lagi dukung PKS. Hahaha, capek dah ya. Anda kena prank berarti ya. Bener kan kataku, PKS kemarin cuma cek ombak. Alhamdulillah kembali ke relnya. Nggak nyangka juga secepat ini. Yang penting Jakarta sama dengan aman ya. Tinggal PKS harus mampu guide PDIP, maka auto menang. Sejauh mana signifikansi untuk menggait PDIP? Karena gini, masa itu kan ada masa tengah kiri juga dong, tidak hanya masa tengah kanan. Betul. Ya, gimana? Ya saya kira memang ini kan komunikasi masih berjalan ya. Saya kira last minute nanti pasti akan ada keputusan. Tetapi lagi-lagi memang kami selaku calon yang akan bertanding itu sudah akan melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Karena dalam konteks Pilkada Jakarta memang lagi-lagi nggak mudah. Bukan hanya calonnya ya, tapi juga dukungan partainya. Apa iya partai itu mau dukung si X, si Z gitu kan? Itu nggak mudah, mendapatkan 22 kursi itu nggak mudah. Nah ini kan memang sekarang mereka sedang memikir-mikir langkah-langkahnya, kita dukung siapa. Saya meyakini memang ke depan nih kalau surveinya tinggi, saya kan partai-partai akan mendekat semua. Seperti di Sumatera Barat sekarang ya, Buya Mayildi itu kepuasannya 82%. Jadi sekarang lebih tinggi dari Jokowi dong. Iya. Jokowi kan 70%. Dan sekarang partai-partai saya pengen jadi wakil semua. Gitu loh. Jadi nggak banyak yang mau jadi calon. Jadi orang buka pendaftaran nggak ada yang daftar gitu loh. Jadi kenapa? Karena Buya berapa kursi di PKS? Butuh berapa kursi lagi? Kurang 2 atau 3 kursi. Dari berapa? 9 dari 12 rupanya. 12 kursi. Jadi memang ciri indikator kalau incumbent itu kuat adalah lawannya sedikit. Tapi kalau incumbent lemah pasti lawannya banyak. Kira-kira gitu. Itu saya mengukurnya. Kita coba baca yang lagi ya. Saya pencinta Anies, rela pulang kampung dari Cilengsi ke Jember demi nyoblos PKS DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPR RI. Jangan sampai PKS mengecewakan kami dengan tidak mengusung Anies Gubernur dan Presiden 2029. Luar biasa ya. PDIP mesti diikut kalau mau menang telak ya. Ya menang tuh bisa telak bisa enggak tuh nggak penting, yang penting menang ya. Satu suara pun menang ya. Alhamdulillah akhirnya PKS dengan Abah Anies ya. Mudah-mudahan dari Jakarta lingkaran oligarki diputus dan jangan dibiarkan berkembang. One question ya. Ini one issue lagi adalah seyakin mana tadi kan kita bilang gentong babi melalui program pemerintah.
Bagaimana kalau duit oligarki? Banyak di Jakarta semua kan oligarki itu. Ya, memang saya kira sangat mungkin akan adanya persekongkolan dalam kutip ya, akan adanya upaya-upaya. Jadi yang mahal dari PKS itu apa? Yang mahal itu dari pencalon ini apa? Yaitu PKS berhasil menolak ajakan berbagai pihak, mungkin kalau ada ya, untuk supaya Anies tidak berlayar. Dan PKS ingin Anies berlayar, kira-kira gitu. Memang betul itu ya, isu bahwa ada diajak biar Anies tidak berlayar itu. Ya saya kira informal saya nggak tahu, tetapi ada saja orang-orang yang ngajak ketemu, ngajak bicara begini begitu, datang mengatasnamakan orang gitu ya. Tapi kita secara pribadi nggak yakin juga mengatasnamakan the demit ya. Iya, ya kan. Tetapi kami yang harus dihargai memang oleh Mas Anies adalah bahwa PKS ini kuat dia gitu loh. Tangguh dia gitu. Walaupun tidak berkuasa tapi tetap kuat dan tangguh. Saya pesan secara pribadi ke Mas Anies, memang inilah momentum Mas Anies menghargai perjuangan PKS. Kenapa? Karena pengorbanan itu nggak mudah. Artinya kalau misalnya Anies kekeh tetap di PKS, tetap aja akan ada partnernya gitu ya? Betul. Even partnernya Kaisang gitu? Bisa jadi. Kacau. Kalau Kaisang itu namanya justru ujian itu kontradiksi interminis itu ya. Jadi menurut saya sekarang Pak Anies jangan lagi mau dibujuk rayu lagi, karena ini partai yang paling setianya sudah loyal gitu loh. Iya. Kan kita khawatir juga nanti tengah jalan, wah ini ada rayuan gede nih kan, bisa aja jadi. Ya kalau partai yang paling setia pasti loyal, masa? Iya. Pas pernyataannya nggak tepat. Partai yang paling setia pun loyal. Mestinya partai yang paling tidak setia pun loyal. Iya. Jadi yang mahal itu adalah bagi PKS mau Anies berlayar gitu aja. Itu yang mahal ya sebagai pemenang di Jakarta ya. Iya. Luar biasa ini. Usul nama koalisi PKS, PKB, PDIP jika terjadi, dan insya Allah koalisi bersatu untuk perubahan dan perbaikan. Digabung-gabung ya. Itu nantilah visi dan misi aja itu mungkin ya. Kemudian lanjutkan koalisi ini untuk Pilkada Banten, Jabar, Jateng dan Sumut, kalahkan dinasti. Saya tidak bertanya untuk itu ya, karena kita konsentrasinya Jakarta dulu lah ya. Kata Idrus Marham ini, menjegal Anies itu adalah salah satu strategi itu. Ya, ada upaya untuk menjegal Anies. Ya saya nggak tahu secara langsung, saya nggak pernah dengar, tapi mungkin ada saja orang-orang yang tadi menghembuskan ya, mengajak ketemu, mengatakan A, B, C, biasa lah ya, adu domba lah ya dalam politik ya. Tetapi itu nggak pasti, ini orang nggak jelas lah gitu ya, sumbernya nggak jelas ya. Memang kalau ada utusan memang harus tidak boleh diperjelas, kalau diperjelas kan ketahuan jadinya. Edi Al-Ghifari, alangkah bahagianya saya setelah PKS kembali mengusung Pak Anies. Alhamdulillah ya. Sebagai warga Bandung, Jawa Barat, dukung penuh Ustadz Ahmad Saiku kembali maju Pilgub Jabar. Gaskan. Mantap. Memang ada rencana ya? Saya kira untuk Jawa Barat belum diputuskan ya. Cuman memang Pak Saihu masuk dalam nominasi lah, surveinya bagus. Karena beliau kan sama RK kemarin nggak jauh beda. Nah, bayangin surveinya sangat rendah, tapi bisa hampir menang. Nah itulah kekuatan PKS di situ, mesin. Mesin. Jadi Ahmad Heriawan dulu betul-betul mesin partai ya? Mesin partai, last minute. Nah sekarang pertanyaannya adalah, konon katanya RK paling dikjaya di sana, nggak ada yang ngalahin kalau dari sisi survei, jauh katanya. Yang terdekat Deddy Mulyadi. Ini PKS rencana maju sendiri atau ada jadi wakil juga? Ya masih dalam pengkajian oleh tim ya. Jadi di PKS itu ada namanya TPI, tim penilai independen. Di situ ada bapilunya, di situ ada wilayahnya ya. Kita sedang mengkaji, belum memutuskan untuk. Bukannya TPI itu tim penilai independen untuk jadi komisaris tuh, yang diketuai wakil presiden katanya dulu ya. Kalau nggak tahu sekarang masih ada nggak? Kita baca lagi ya. Insya Allah menang Pak Anies Sohibul Iman, Bang Refli, Jakarta menghendaki ya. Mudah-mudahan.
Pemilih cerdas yang dipilih rekam jejak. Cerdas stop dinasti gemblung opotumon. Apa maksudnya ini? Kenapa kok tidak, ini penting. Kenapa kok tidak Pak Mardhani Alisera Bang? Soalnya Pak Mardhani kelihatannya lebih populer dan sering tampil di publik di TV daripada Pak Sohibul Iman. Ya, ini saya kira sudah dikaji oleh tim ya, oleh pimpinan. Yang diputuskan adalah Pak Sohibul Iman. Oke, mungkin lebih senior ya? Ya, senior, mantan presiden partai dan punya prestasi. Oke. Dan beliau kan sama-sama Pak Anies pernah jadi rektor di Parmadina. Oh gitu juga ya? Iya, sebelum Pak Anies itu rektornya Pak Sohibul Iman. Oke, itulah susahnya PKS ya. Intelek, tapi selalu orang memandangnya tradisional gitu ya. Padahal pendidikannya barat juga jangan-jangan. Dari Jepang. S1, S2, S3 Jepang. Oh S3 juga dia? Jepang. Beliau dulu seorang ASN di tenaga nuklir ya. Iya. Batan. Kemudian sempat akhirnya menjadi rektor di Universitas Paramadina. Kemudian maju DPR RI terpilih di Dapil Jakarta 2. Jadi wakil ketua DPR RI, PAW, di tengah jalan waktu itu. Ketika Pak Anies Mata jadi presiden PKS. Yeah. Kemudian sekarang terpilih lagi di Dapil di Tasikmalaya, di kampung halaman beliau. Saya sampai lupa ya ada nama Anies Mata di situ ya. Karena yang saya ingat begitu nanya Anies Mata, saya cuma ingatnya Gelora aja gitu. Dan bukan PKS ya rasanya. Oh rupanya ada ya orang, PKS namanya Anies Mata, itu lupa saya. Dulu ya. Oke, berarti Sohibul Iman ini teknokrat juga berarti ya? Teknokrat, beliau memang mahasiswa berprestasi sejak SMA. Jadi teladan. Nanti tolong Sohibul Iman disuruh ke sini ya. Oh siap. Kita pengen apa istilahnya ngobrol-ngobrol, omon-omon ya, gitu. Ada Dano Al Malik, PKS Balilo nggak dukung Anies, saya keluar dari PKS. Sohibul sekarang anggota DPR nggak? Terpilih kembali. Oh terpilih kembali di Dapil? Di Jabar, di Tasikmalaya. Oke. Penggantinya bukan M. Iqbal enggak ya? Bukan. Saya yang beda Dapil ya. Kalau satu Dapil kan lumayan tuh. Gitu. Apalagi nih ya. Saya kira hati-hati, tidak ada yang berkoalisi dengan PKS, Anies jadi gagal. Ada nggak? Anda berpikir nggak itu? Tiba-tiba nggak ada orang yang mau berkoalisi dengan PKS? Ya, kita kan ambil keputusan ini setelah berkomunikasi dengan Bang Surya Paloh ya, pimpinan kita. Artinya sudah ACC, silakan, dan beliau juga sangat mengapresiasi dengan nama Pak Sohibul Iman ini. Karena kan beliau sama Pak Sohibul Iman kan dikenal dengan pelukan kebangsaan itu loh. Oh iya. Jadi sudah kenal dekat, baik. Dan dia tim 8 juga waktu itu ya? Iya, tim 8. Dan beliau mengakui Pak Sohibul ini orang yang cerdas, yang pantas lah ya. Dari segi keilmuan. Ya karena susahnya memang ke toko-toko PKS low profile, modal gede tapi nggak mau ditunjukkan. Iya, itu dia. Partai lain modal kecil tapi ditunjukkan, ya kan? Itu ada pantunnya tuh Bang. Apa? Yang kayak gitu tadi. Apa? Kalau ingin nama dikenang, ya, jangan kata tinggi melambung. Jangan seperti ayam di dalam kandang, ya, bertelur satu ribut sekampung. Jangan seperti telur di kandang, ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Itu menggambar ada orang kerjanya dikit, ngomongnya banyak. Iya. Saya bisa jawab itu, ya kan? Gimana bantunnya? Jangan seperti telur di kandang, ya kan? Mana mungkin tuh nih? Ntar. Tadi biasanya gitu. Itu tuh. Jangan seperti telur di kandang, ayam di kandang. Jangan seperti ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Ribut sekampung. Iya. Ya lebih baik kita berdendang ya. Ini untuk memanfaatkan aji mumpung. Ya kan aji mumpung kan. Jadi lebih baik terus berdendang, kita manfaatkan aji mumpung kan begitu. Jadi telur di kandang apa?
Bertelur satu. Apa? Jangan seperti ayam di kandang. Oh, jangan seperti ayam di kandang. Bertelur satu ribut sekampung. Iya, kan kalau ayam bertelur satu petek Iya. gitu. Cuma saya kira kita terus saja berdendang, ya kan? Kita manfaatkan aji mumpung. Oke. Ya, sabar. Dah, Bang Refli nggak usah berpantun, pasti lambat. Ya gimana kita ngarang on the spot. Nggak seperti Sekjen PKS. Dia sudah siapkan pantun-pantun dia kan. Dia bacakan. Pokoknya kita ngomong apa, dia bacakan pantun. Tapi nggak nyambung. Saya on the spot menjawabnya. Oke, saya kira apa lagi yang mau di-share dalam kesempatan ini? Sorry, Iqbal resmi jadi jubir partai, jubir PKS ya. Yeah. Kalau misalnya PKS mau ngomong, siapa aja sekarang dipercaya sebagai jubir? Ada saya, ada Pipin Sopian, ada Muhammad Khalid, ada Fathul Bari, ada Gamal Albin Said. Oke. Gamal Albin Said. Yang muda, tapi yang senior banyak. Ada Bang Muzamil. Oke. Ada Bu Mufidah. Oke. Ada Bu Neti. Oke, nanti kalau sobat daerah sekalian kita tampilkan Gamal Albin Said di sini ya. Gitu. Kalau dia sudah di Jakarta, kalau dia di Malang kan? Di Malang. Oke. Terpilih anak muda. Oh iya, bila perlu kita PKS masuk semua ke sini. Soalnya presidennya kemudian ini. Karena dulu ada isu ya, someday teman saya mengatakan kalau Anda bergaul dengan HTI, FPI dan PKS, insya Allah Anda nggak akan menjadi pejabat publik di Republik ini. Katanya begitu. Saya bilang, wah kalau saya jangankan begitu. Semua pentolannya sudah kesini semua. Oke, closing statement. Baik, Bro Iqbal ke sana itu. Terima kasih Bang Refli ya. Saya kira teman-teman sekalian hari ini sudah terjawab apa yang dikhawatirkan. Sebenarnya dalam politik itu sangat dinamis. Tetapi PKS memang partai kader. Kami punya tanggung jawab moral bagaimana keberlanjutan partai ini ke depan. Salah satunya adalah dengan penokohan, dengan memunculkan calon-calon terbaik kami. Dan hari ini kami sudah mendeklarasikan Pak Sohibul Iman, bukan orang sembarangan loh, PhD dari Jepang, seorang ahli teknik elektro engineering dan S3-nya tentang kebijakan teknologi. Beliau juga pakar ekonomi. 3 kali periode DPR RI, pernah jadi wakil ketua DPR RI, rektor Paramadina, rektor Universitas Paramadina. Saya juga dari Paramadina ini. Saya dosen tetap di Paramadina. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini calon yang terbaik. Dan mohon doa dan dukungan bagi warga Jakarta. Insya Allah ke Jakarta, Mas Anies dan Sohibul Iman akan kembali. Insya Allah Jakarta aman. Aman. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Sohibul Iqbal. Kita akan bertemu lagi di Jakarta dan mungkin juga di Kota Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.